Dalam 2 bulan terakhir, kata mangkir begitu lekat dengan nama Firly Bahuri, sang ketua KPK. Setelah 2 kali diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly masih tetap aman dari status tersangka. Haruskah Firly mundur dari kursi ketua KPK agar kasusnya lancar? Inilah momen ketika Ketua KPK Firly Bahuri usai menjalani pemeriksaan Polda Metro Jaya di Bareskrim Mabespori dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Begitu awak media menyadari Firly sudah keluar dari ruang pemeriksaan, mereka berusaha mewawancarai Ketua KPK tersebut. Namun yang terjadi, Firly yang sudah berada di dalam mobil justru berusaha bersembunyi dengan menutup wajahnya. Tak pelak, drama ngumpet cara Firly ini membuat publik geram. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, bahkan melabeli tindakan Ketua KPK itu sebagai hal yang memalukan. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi atas ngumpetnya Pak Firly kecuali satu kata, memalukan. Memalukan atas perbuatan yang dilakukan Pak Firly karena ya memalukan. Jadi malu atas hal-hal yang dilakukan Pak Firly karena memalukan kita semua. Karena apa? Sebagai Ketua KPK mestinya memberikan penjelasan dan memberikan klarifikasi sehingga masyarakat paham. Karena sebelumnya Pak Firly membantah tidak melakukan ini dan itu terkait dengan dugaan pemerasan terhadap pada Pak Syahrul Yassin Limpo. Tapi kenyataannya ketika dimintai keterangan yang pertama juga sudah ngumpet-ngumpet dan gagal diendus wartawan waktu datang maupun pulang. Tapi kemarin waktu pulang mampu diendus wartawan dan ngumpet di dalam mobil dan menutupi dengan tas maupun dengan masker. Ini betul-betul memalukan. Publik mengira setelah pemeriksaan kali ini, Firly akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak hanya menjelaskan bahwa penyidik menyita dokumen LHKPN Firly Bahuri. Agenda ataupun kegiatan penyidikan pada hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023, selain agenda pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, satu diantaranya adalah saksi FB, selaku Ketua KPK RI, dan 3 orang saksi lainnya adalah pegawai KPK RI. Pada hari ini juga penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Belum adanya tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo dengan terlapor Ketua KPK Firly Bahuri membuat sejumlah kalangan kecewa. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sepertinya kemarin saya itu sudah berharap sebenarnya ya, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Firly, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman ya tersangka, tapi ternyata tidak. Jadi lagi-lagi kita seluruh masyarakat Indonesia kecewa nih. Ya, tapi yang saya ingin katakan begini, bahwa mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala psikologis yang ada pada teman-teman pihak kepolisian untuk menetapkan calon tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian. Karena saya khawatir, misalnya kalau ini kasus terus-menerus diulur-ulur, ini kan ada dugaan sepertinya dibiarkan ya, ditarik ulur kayak layang-layang gitu loh. Yeah. Ini kan menjadikan tidak ada kepastian hukum. Terkatung-katungnya kasus yang melibatkan Firly Bahuri bukan hanya dalam proses pidananya, tapi juga dalam kasus etik. Pada 13 November lalu, Dewan Pengawas KPK memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk diperiksa terkait 2 laporan etik, yaitu mengenai pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan terkait pembayaran sewa rumah di Kartanegara yang tidak tercantum dalam LHKPN. Namun, Firly mangkir dari pemeriksaan Dewas KPK, sedangkan Dewas tidak memiliki otoritas untuk memanggil paksa. Ya nanti akan didiskusikan di Dewas ya, karena Dewas itu kan tidak punya upaya paksa untuk manggil ya.
Kalau tidak jadi besok tidak ada pemanggilan paksa upaya itu tidak ada. Oh, upaya paksa nggak ada lah. Kan ini masalah etik. Kalau di Polda mungkin, ya. Kalau di sini tidak. Dengan drama kasus pidana dan kasus etik dengan lakon utama Firly Bahuri, menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, legitimasi Firly sebagai Ketua KPK praktis sudah hilang. Karena itu, Firly diminta mundur sementara dari posisi Ketua KPK agar kasusnya tidak berlarut-larut. Tim Liputan, Metro TV. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.